Kalau saya simpulkan ya Pak ya, Yes, intuisi yes, tidak yes. bisa diajarkan ya Iya. kan, tapi bagaimana running the process It's true, yang it's true. membentuk Pak Antoni hari ini Heeh. gitu ya. Nah, balik ke sana Pak, keputusan investasi apa Pak yang paling mengajarkan seorang Pak Antoni nih dalam berinvestasi dan membentuk pola pikir seorang Pak Antoni? Mungkin bukan yang paling sukses, ada satu mungkin pelajaran yang sangat membekas yang ya membentuk. Banyak sih. Nah, Kalau kita oke. ngomong kegagalan itu pasti ada. Yes. Jadi saya kalau mendengar orang kesaksian seakan-akan dia tidak pernah gagal, bagi saya ketawa aja itu. Betul. Ya, bohongnya gede itu. Karena saya belajar dari teman-teman bapak saya, ayah saya, almarhum. Iya. Yang hebat-hebat, orang-orang hebat itu jatuhnya bisa 3 kali, 4 kali. Oh. Ya kan? Ada dia orang menulis bukunya juga, Iya. sampai ada yang Pak Eka Cipta Wijaya 7 kali Iya. kegagalannya. Jadi nggak bisa kalau orang bilang, oh dia selalu untung ya. Saya nggak percaya itu. Iya. Kayak ada seorang influencer gitu, yang sekarang lagi dikejar-kejar polisi, ya, atau ya paling nggak dituntut sama begitu banyak orang. Iya. Dia terlalu pede kan. Iya. Dia terlalu sangat mengembar-gemborkan bahwa ini akan pasti untung. Iya. Gak ada. Tidak ada di dunia ini yang bisa menjamin keuntungan. Kepastian itu nggak ada. Gak ada. Ya, Kalau ada datang ke saya, ya, tapi kasih dong aset lu. Yes. Ya kan, gua kasih upamanya nih 5M. Ya, saya investasi, tapi asetnya saya pegang. Karena kan kamu bilang menjamin. Betul. Berani nggak? Kalau nggak berani berarti lu bohong lagi. Iya. Gitu. Okay. Oh, menarik sekali nih Pak. Tadi sempat menyinggung almarhum Papa ya Pak ya. Value apa sih yang Bapak Antoni dapatkan nih dari seorang Papa yang masih mempengaruhi cara Pak Antoni berpikir, mungkin mengambil keputusan dan seterusnya Pak? Iya, saya harus akuin ya, beliau itu mengajarkan saya untuk menjadi orang yang punya integritas. Wow, itu aja. Integritas. Ya, dia bilang lebih baik itu memberi daripada mengambil haknya orang. Wow. Itu aja. Jadi jangan menyakitin orang lah kasarnya gitu kan. Itu bagi saya sangat hakiki. Kan banyak sekarang nih orang kaya tapi tipu sana tipu sini tisani gitu kan. Ya kan. Jadi itulah papa saya ya. Almarhum itu memberikan saya kesan bahwa seorang pengusaha yang sukses 99% itu ada pengusaha yang jujur. Yes. Diajarin di Alkitab. Itu semestinya value-value itu sudah ada di Alkitab. Gitu. Dan dia yang saya suka sampai sekarang saya juga pegang itu, walaupun berat, yaitu apa? Jangan ngutang kebanyakan. Wow, sesuai prinsip Alkitab lagi loh Pak. Bener. Karena gini loh, kenapa banyak orang sekarang bermasalah banyak, besar masalahnya. Jadi buronan atau masuk penjara segala macam karena mereka orang berutangnya terlalu besar. Ya, kamu boleh untuk memperluas kamu punya bisnis, kamu perlu utang juga dong. Kalau nggak bank gimana juga kan. Tapi ada yang namanya rasionya. Jangan highly leverage. Itu aja. Makanya kita sangat bersyukur kita bukan yang besar-besar sekali. Kita dengan mudahnya melewati namanya COVID. Kalau kamu ingat waktu COVID itu banyak orang yang porak-poranda. Mengalami sampai mental breakdown segala macam. Karena kenapa? Hutangnya itu udah numpuk. Ya kan? Nah, terus kenapa kok 2024 seakan-akan? Padahal 2024 bagi saya sangat bagus. Tapi seakan-akan banyak orang yang masih mengalami tekanan. Karena hutangnya. Akibat yang masa COVID. Ini sedikit teknis ya. Jadi tahun 2020 itu Maret kan pemerintah mendeklarasikan yang namanya COVID. Namun pemerintah juga bagus tuh. Saya ingat sekali setahun atau setengah tahun saya lupa persisnya memberikan kebijakan yaitu memberikan kelunakan. Kepada pebisnis, bank pemerintah
minta untuk tidak minta pembayaran cicilan. Iya. Dan bahkan diberikan yang namanya bunganya diturunkan. Iya. Itu bagus sekali. Kebijakan itu membuat banyak perusahaan gak jadi bangkrut. Iya. Ya. Tapi jangan lupa, ketika pemerintah sudah mencabut yang namanya pandemi, ya, jadi udah nggak ada COVID lagi, lunak tadi lagi, kan nggak lunak lagi kan? Yes. Bank-bank itu memperhitungkannya lebih tinggi, betul, bunganya karena dia waktu itu sempat keuntungan gua tergerus banyak loh, mengkompensat kerugian dia di masa itu, sehingga pengusaha-pengusaha ini yang banyak utangnya, ya tertekan lagi. Iya. Gitu. Jadi value-nya dua nih Pak, saya nangkap ya Pak ya. Satu adalah integritas, kita harus menjaga kepercayaan, tidak boleh mengambil hak orang. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh utang kebanyakan. Yes. Wow, keren sekali Pak. Itu ada di Alkitab loh. Yes. Karena di Alkitab ditulisnya begini. Janganlah engkau mau cepat kaya kan? Kalau nggak salah ya, itu ayatnya harus tanya pendeta. Saya bukan pendeta, tapi saya ingat sekali itu bagus kayaknya. Barang siapa yang mau cepat kaya, dia akan seperti uang itu seperti mempunyai sayap ya. Ya terbang begitu saja kan. Betul. Untuk untuk anak-anak muda, milenial maupun Gen Z ya. Tolong dicek. Tolong di research. Begitu banyak yang namanya orang tertipu. Ya kena scam. Dan yang tertipu itu bukan orang-orang bodoh loh. Betul. Ada juga orang yang sekolah tinggi juga. Kenapa? Karena mereka orang mau cepat kaya. Yes. Udah jelas value di Alkitab, jangan tinggalkanlah niatmu untuk menjadi cepat kaya. Boleh kaya, boleh. Tapi kan ada prosesnya yang tadi saya bilang itu ya. Wow. Sangat menarik nih Pak. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke Gen Z Pak. AI Pak. Sebagaimana kita tahu saat itu hampir mengubah semua industri Pak. Dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ya Pak ya. Nah dari kacamata seorang investor nih Pak Antoni. Menurut Pak Antoni ini saat yang tepat nggak sih, momentum tepat nggak untuk kita masuk ke bisnis AI ini Pak? Oke, pertanyaannya itu bukan sangat tepat atau tidak, tapi bagi saya sudah harus. Is a must malah ya. Is a must sudah. Kalau nggak ya ketinggalan lagi. Ya ingat pada waktu Nokia masih merajai handphone, Motorola, mereka orang begitu nyamannya di posisi mereka orang. Mereka orang tidak mau berubah, gitu, nggak mau mengadaptasi yang namanya teknologi yang paling baru kan. Akhirnya mereka orang ketinggalan dengan mudahnya dengan yang namanya iPhone maupun yang Samsung, Android lah ya. Nah, janganlah ini menjadi kejadian lagi. Bagi saya AI itu benar akan mengeliminasi, akan mengurangin pekerja-pekerja itu ya. Tapi bila orang yang tidak mau ketinggalan, saya yakin mereka orang akan survive. Betul. Gitu. Oke. AI jadi kita harus mengadop segera gitu Pak ya. Segera masuk ya. As soon as possible. Bahkan saya aja yang udah usia segini pun sekarang saya lagi ada cita-cita lah. Ini baru cita-cita. Lagi menjajaki Pak ya. Menjajakin. Udah bikin sih. Udah bikin. Cuman saya lagi berpikir mau bikin khusus untuk AI production. Jadi yang akan membuat AI konten. Gitu. Sekaligus membuka lapangan kerja. Amin. Wah luar biasa Pak. Memang harus terus berinovasi, kreatif. Dan terus bermanfaat. Amin. Kalau kita anak Tuhan gak bermanfaat untuk apa? Setuju. Ngomongnya cuma ayat-ayat melulu. Bukannya nggak boleh. Boleh banget. Tapi kalau ucapan tanpa tindakan terus apa? Sia-sia. Sia-sia. Oke. Nah, Pak, kita masuk ke geopolitik nih, Pak. Sekarang kan ekonomi global, ya kan, perang itu kan sangat-sangat volatile ya, Pak ya. Dari dekade sebelumnya tuh sekarang cepat sekali gitu kayaknya ya. Nah, bagaimana Pak Antoni memposisikan portfolio, Pak, dan keputusan bisnis Pak di tengah ketidakpastian yang global ini, Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit ya, tapi interesting. Bagi saya balik lagi karena value-value Alkitab itu ya, kita kan based on Bible ya. Jadi bila mana kita itu diberkatin, kita tetap harus memberkatin.
Amin. Ya, dengan carut marutnya, dengan geopolitik, dengan perang Middle East gitu ya, Ukraina sama Soviet segala macam, ini kan banyak yang tidak kepastiannya banyak ya. Betul, betul. Nah, saya bisa saja dengan mudah, ya, dengan alasan yang seperti ini, saya bilang ya udah, gue nggak mau lagi buka kerjaan, gue nggak mau buka lapangan kerja, bisa nggak? Sangat bisa. Saya cuma hanya mainnya di financial. Ya, saham, obligasi, emas, yang ETF juga main, atau kripto. Dengan begitu, saya bisa untungnya kadang-kadang juga bisa sampai 10-20% kok. Ya, dengan mudahnya dalam waktu 2-3 bulan. Tapi saya nggak mau ke sana, karena saya tahu sekali lagi yang tadi kita cerita itu. Yang untuk talenta, jangan sampai nanti Tuhan marah, diambil Pak ya, diambil malah, oh lu egois, ya mentang-mentang lu sekarang enak, lu nggak mikirin lagi orang yang lain, nah itu bahaya. Ya itu. Oke, nah Pak, coba kita berandai-andai Pak ya, berandai saya hari ini tuh Pak Antoni berusia 22 atau 25 tahun. Pak. Nah, kembali ke masa muda lagi dengan segala pengetahuan yang Bapak ketahui, ya. Apa keputusan pertama kali akan Bapak lakukan, Pak? Saya akan sekolah lebih rajin lagi. Oke. Malah belajar lebih lagi, Pak ya. Ada mati sekolah ya. Betul. Oke. Karena jujur ya, saya sekolah. Iya. Tapi kenakalan saya akhirnya GPA saya nggak bisa tinggi kan. Kalau saya upamanya bisa dapat cum laude kan lumayan gitu. Ya. Dan sampai sekarang pun kan saya senang untuk belajar. Dengan saya mentoring yang namanya anak muda seperti milenial. Ya, bahkan sekarang udah ada Gen Z ya. Saya bisa juga memetik beberapa pelajaran dari mereka orang kok. Dan saya juga bisa belajar untuk memahami mereka orang. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan sama orang-orang tuanya. Ya, selalu bilang begini, anak-anak sekarang Gen Z itu parah gitu ya. Dia orang juga suka yang namanya menunda-nunda pekerjaan dan tugas. Yang kita namakan sekarang procrastination. Penundaan. Tapi kita harus tanya dulu dong sama dia, kenapa kamu suka menunda? Procrastinations. Kadang-kadang ya, mereka orang itu ada pekerjaan yang lain. Memang mereka orang kan agak susah fokus. Betul. Dia bisa pindah-pindah gitu. Gampang sekali pindahkan fokusnya. Nah, kita yang bisa harus mengarahkan kepada mereka orang untuk fokus. Jangan dihakimi lah gitu. Maksud saya begitu. Cari tahu dulu sumber masalahnya. Iya, betul. Thank you Pak. Tadi hal pertama Bapak lakukan ketika muda adalah Bapak belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Menghindari kenakalan saya malah menyimpulkannya. Itu nggak penting itu udah. Nggak perlu itu. Berarti Pak, menghindari kenakalan. Selain menghindari kenakalan Pak, apalagi yang akan tidak Bapak lakukan Pak? Ya banyak. Karena banyak yang tidak berkenan ya, yang saya lakukan pada waktu masa muda. Karena saya memang bisa dibilang saya seorang ateis pada waktu itu. Saya nggak percaya sama Tuhan. Singkat cerita, tadi kan saya belum cerita ya. Kenapa saya bisa mengenal Tuhan kan? Itu gara-gara 98-99 krisis. Ya, di sanalah saya menemukan bahwa ada yang namanya a higher being. Ya. Duit lu boleh banyak, kalau Tuhan mau ambil seketika. Gampang sekali. Sangat gampang. Saya melihat sekarang cuma hanya dalam masa 2-3 bulan orang yang sangat kaya kehilangan segalanya. Ya, saya nggak enak, tidak etika kalau saya ngomong di sini. Tapi setelah ini nanti saya bisa ngomongin. Tapi gampang kok, tinggal di Google kan keluar semua. Jadi artinya memang tadi ya Pak ya, mengenal Tuhan itu yang mentransformasi seorang Pak Antoni Pak ya. Pak, kalau boleh cerita Pak, bagaimana prosesnya Pak dari tahun 98 akibat krisis tadi, Bapak jadi mengenal ada satu pribadi gitu loh ya, yang lebih besar dari sekedar uang, dari sekedar kuasa. Mungkin boleh share Pak buat. Boleh sekali. Dengan sukacita saya akan share. Singkat cerita saya diajak teman untuk masuk ke Full Gospel. Ya, FGB MFI ini, Full Gospel Businessman Fellowship International gitu ya. Untuk membawa saya ke gereja itu sudah bisa dibilang impossible. Karena saya bilang, orang yang masuk gereja itu semuanya pada
baik-baik semua lah. Oke. Pada orang-orang suci semua lah gitu kan. Nah ini mindset yang salah. Oke. Ya, ketika diajak sama teman-teman di Full Gospel, karena settingannya kan bukan gereja. Betul. Ya kan, kita kan ada breakfast meeting, lunch meeting, sama dinner meeting. Dan pembicaranya kan bukan melulu seorang pendeta. Nah itu bagusnya. Oke. Nah seorang yang berbicara kesaksian, seorang pengusaha ya, yang telah dipulihkan sama Tuhan, itu kan kita jadi pengen tahu juga. Betul. Nah ada satu ketika Tuhan menjamah saya di Full Gospel. Oke. Wow. Ya bukan berarti di gereja nggak bisa, bisa aja. Tapi kan semua orang punya experience beda-beda. Setuju. Nah inilah yang saya suka di Full Gospel itu. Saya berharap juga Full Gospel bisa menyatukan. Karena dia interdenominasi. Gitu. Jadi mau itu karismatik, mau itu Katolik, ada di kita semua. Betul, gitu loh. Betul. Semestinya kan begitu. Yes. Oke, menarik nih Pak. Nah Pak sekarang mungkin ada dari kacamata seorang Pak Antoni senior lah ya, melihat anak-anak muda sekarang yang mulai bisnis Pak, banyak kesalahan yang mereka lakukan Pak. Mungkin kelihatan sepele tapi dampaknya besar. Kira-kira apa sih Pak faktor yang paling penting buat anak muda untuk memulai tadi Pak? Oke, bagi saya pastikan ya untuk memasuki satu industri itu, dia orang itu harus mempunyai ilmu yang mumpuni, yang cukup. Knowledge-nya harus cukup. Ya, makanya saya ya diminta bicara bukan cuma hanya di Full Gospel tapi di beberapa organisasi atau asosiasi ya. Saya bilang begini, nggak ada salahnya kok. Kita itu nggak harus begitu lulus kuliah menjadi seorang entrepreneur. Ya, nggak harus jadi orang pebisnis, enggak. Kenapa? Profesional is okay juga. Iya, kenapa saya ngomong begitu? Karena ada masa yang dari umur 21 sampai 30 itu kita bisa menimba ilmu dulu. I see. Experience. Ya, experience make you rich. Or at least experience itu tidak akan menjerumuskan kamu pada kesalahan yang sama. Kamu belajar dari bos-bos kamu itu kan. Nah, dari sana pula kamu 9-10 tahun ini kamu akan membuka yang namanya koneksi. Ya, dengan jejaring lah, networking gitu kan. Ketika udah 30 ke 40 maka ini orang-orang ini kan ada beberapa yang sudah cukup berhasil. Paling enggak kamu bisa sebagai temen, gue mau dong lu bantu gue di sini, bidang ini, seperti itu. Ya nggak ada salahnya. Nah waktu di 40 ke 50 ini, itu udah masa-masanya harusnya membuat satu decision untuk menjadi entrepreneur sebagai businessman. Kenapa? Itu ada logika behind this juga ya, psikologis lah. Karena kalau begitu udah 40 ke atas nggak mau jadi pengusaha, udah mendingan jadi staff atau profesional aja, nggak apa-apa. Nothing wrong with it. Kenapa? Ketika kita sudah mau mendekati 50 mau jadi pengusaha, agak telat. Mindsetnya udah takut. Kamu punya daya juangnya sudah mengecil. Nah itu. Wow. Jadi ya yang menyaksikan ya, jadi pertimbangkan nih saran Pak Antoni, menurut saya sangat masuk akal sekali. Karena ketika kita sudah umur mungkin hampir menjelang 50, mengambil resiko bukan lagi memikirkan diri sendiri. Setuju ya Pak ya? Karena ada banyak yang sangkut pautnya di belakang kita percis. Betul. Oke, thank you Pak. Nah Pak Antoni, ini juga pertanyaan yang kalau sekarang ekonomi, maksudnya secara dunia bisnisnya semua data driven ya Pak ya? Rasional Pak. Betul. Nah pertanyaan Pak, seberapa besar peran iman Pak dalam mempengaruhi Pak Antoni mengambil keputusan hari-hari ini Pak? Ini menarik. Kita gimana ya ngomongnya? Kita bagi dulu ya. Karena kalau kita bicara iman itu kan lebih ke transcendent. Yes. Makanya kenapa saya kok bisa percaya gitu, yakin gitu sama yang namanya Alkitab. Karena begitu banyak yang ditulis di Alkitab, itu juga adalah fakta, empiris, ya kan? Buktinya historisnya itu kan sudah ada semua. Sejarah semuanya. Nah, yang kita perlu itu sekarang adalah sikap hati. Iman
bagi saya itu kan sesuatu yang kita experience, yang kita belum lihat, kita benar percaya, karena ada transcendent itu kan, secara spiritual. Kita melihat banyak orang-orang yang ditolong Tuhan secara supernatural. Nah, kalau empiris kan natural. Bukan berarti kita nggak percaya sama yang natural. Kita percaya. Betul. Tapi sikap hati kita yang penting. Seperti begini. Waktu kita mau bisnis gitu ya. Kita bilang, oke, Tuhan, saya mau berbisnis ini. Mindsetnya harus seperti ini, dan sikap hatinya. Saya akan usaha, saya akan bekerja dengan maksimal, dengan tulus. Saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Amin. Bukannya berarti seperti ini. Banyak orang memakai kekuatan diri sendiri. Oh, itu banyak. Makanya banyak orang juga yang jatuh. Betul. Ya kan? Karena ada kesombongan. Ketika kita bicaranya, gua bisa. Gua mampu. Oh, itu udah kesombongan. I see. Karena semua kita di sini pun adalah anugerah Tuhan. Amin. Saya bisa sampai di sini pun tuh anugerah Tuhan. Gitu? Jangan pikir, oh ini kekuatan gua sendiri. Kalau Tuhan izinkan, amit-amit gitu. Tabrakan gimana? Ini yang membuat kita harus jelas. Bukan berarti yang namanya transcendent itu kita tidak percayain. Karena kalau bicara transcendent adalah surga, neraka, spiritual, ya kan, supernatural, metafisik segala macam. Tapi empiris, kita kan by data tadi. Betul. Kamu balik lagi kan by data. Nah, setelah kita akses, kita pelajarin, kita benar-benar research mau masuk ke satu industri, itu namanya Tuhan memberikan apa? Hikmat kan? Di Amsal jelas dikatakan hikmat itu bersama dengan pengetahuan. Nah, ini yang seringkali mungkin banyak orang yang lupa menyampaikan itu. Cuma hanya ditekankan kepada hikmat. Ya benar, hikmat adalah yang yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Tapi ada pengetahuan loh. Dibarengi dengan pengetahuan. Ada loh itu. Betul. Coba baca di Amsal, pasti ada. Jadi janganlah kita bilang, oh gue udah ngerti. Oh nanti Tuhan pasti kasih gue hikmat. Benar. Tapi hikmat itu juga ada kadang-kadang dan seringkali dari pengetahuan itu dulu. Gitu. Menarik nih Pak. Nah, sekarang masuk ke iman tadi ya Pak. Ada nggak Pak punya pengalaman mungkin momen di mana secara data Pak, secara assessmentnya, rasionalnya udah masuk Pak, nih bagus banget gitu loh. Tapi jauh di dalam lubuk hati Pak Antoni katakan ini jangan ini, ya kan? Nah, pernah ada pengalaman seperti itu Pak, dan apa yang terjadi Pak saat itu? Ya ada sih, ada. Tapi itu saya lebih di drive sama almarhum bapak saya. Saya sekali lagi, saya sampai bilang sama dia, loh kan saya disekolahin. Di sekolahin itu kan saya berarti mempelajarin yang namanya angka-angka dan data-data. Tapi namanya orang tua, dia punya intuisi itu, bisnisnya kan kuat. Nah inilah perbedaannya. Dia orang yang hebat, tapi jangan lupa tanpa didasari namanya data-data, ya kan? Dari 10 dia punya keputusan bisa 2 salah atau 3. Walaupun yang 5-6 ini bisa untung, ini untungnya menutupin yang 2-3 ini. It's fine kan? It's fine. SoftBank coba ya lihat. SoftBank itu masuk investasi begitu banyaknya. Tapi yang untung cuma berapa? Gak sampai, mungkin 10 yang benar-benar luar biasa. Yang lainnya mungkin gagal, juga rugi, gagal. Tapi dari 10 itu sudah menutupin semuanya, bahkan lebih kan. Balik lagi ke sini. Waktu itu saya bilang sama apa saya, saya bilang, udahlah Pak, menurut saya ini nggak baik, nggak bagus, gitu kan. Dia bilang nggak apa-apa, terusin aja. Toh ini duit gua. Ini menarik kan? Ya habis gimana gitu kan? Ya saya pikir ya saya nggak mau terima gaji kok, nggak apa-apa lah. Pokoknya saya bangun gitu. Beneran. Dia gara-gara si orang Taiwan ini, ya kasarnya setengah nipu lah. Jadi masukin alat-alat dari mesin-mesin dari Taiwan,
Ya pada waktu itu ya udah lama ya. Oke. Dengan bujuk rayu lah gitu. Ini bisa untung ini. Oke. Tapi waktu udah di setting semua, saya udah beres-beresin. Kan saya bilang ya, saya cuma beresin izin-izinnya, ya, sama apa gudang-gudangnya. Oke. Tapi ketika udah jadi, kenyataannya yang namanya marketing itu tidak semudah yang si orang Taiwan tuh ngomong. Betul. Oke. Nah, itu angka. Iya. Saya bilang, saya kan maunya kalau dari awal, suruhlah orang itu tertulis bahwa si kita punya customer tuh siapa aja, dan tulis ada LOI, letter of intent. Nggak ada. Okay. Nah inilah kesalahan-kesalahan yang kita bisa belajar. I see. Oke, menarik nih Pak. Menjelang akhir nih Pak, 10 atau 20 tahun ke depan Pak. Tamara Corporation seperti apa sih yang ingin Pak Antoni wariskan Pak? Saya nggak muluk-muluk. Karena saya bukan tipe-tipe yang mau mau menjadi seorang yang seperti gimana enggak. Oke. Di dalam keimanan saya percaya bahwa kalau kita bisa lebih baik hari ini daripada kemarin, itu sudah satu anugerah. Kita harus bersyukur banget. Amin. Yes. Karena ketika kita boleh bermimpi tentunya, tapi kan ini bisa mimpi itu kalau kita nggak bangun-bangun bisa bahaya. Oke. Ini jadi saya bukan tipe orang yang agresif. Karena ini kan juga yang bangun bisa dibilang hampir semuanya itu kan almarhum bapak saya. Ya. Sehingga saya nggak mau ngambil satu langkah yang mana bisa saja ya membahayakan perusahaan-perusahaan ini. Ya kan? Paling tidak saya cuma hanya usaha dan berdoa. Saya bilang sama ponakan saya dan anak saya, kita bisa maintain, ya, ataupun kalau kita bisa growth organically. Ya, I'm going to stress this ya. Saya tekankan ini, growth-nya itu organik. Bukan mau gede-gede kayak gimana. Sekali lagi tadi awalnya kan udah jelas. Betul. Amanah dari orang tua saya bahwa janganlah hutang-hutang terlalu banyak. Ya. Kita bisa aja punya satu aset, punya hotel gitu ya. Kita gadein lagi ke bank untuk bangun lagi. Oke, ketika economic is fine, economic baik-baik saja, semua baik. Tapi ketika kalau ekonomiknya lagi slow down atau stagnasi, seperti kayak sekarang ini bagaimana? Ya kan? Yang penting kita jangan tinggalkan niatmu untuk menjadi cepat kaya gitu. Itu ada di Alkitab. Itu jelas aja lah. Kita bisa makan sehari 3 kali, kita juga bersyukur, ya toh. Kita bisa mempunyai atap, kita bisa juga punya teman-teman yang bisa kita bersama sharing, ketawa-ketawa. Itu bukankah satu anugerah? Itu anugerah bagi saya. Yes, true, setuju. Jadi bukan hanya mencari ujungnya itu seperti apa. Itu. Wow, keren ya Pak. Tadi untuk Tamara nih Pak ya. Sekarang ke personalnya seorang Pak Antoni. Pak Antoni sendiri sih pengen dikenang sebagai seorang pemimpin yang seperti apa Pak di mata orang-orang mencintai dan mengasihi Pak Antoni. Kalau itu ya saya akan leave it to the yang kenal sama saya aja. Yes, oke. Saya juga bukannya selebritis. I see. Oke. Artinya ya kan? Biar mereka yang memberikan penilaian dari masing-masing gitu ya Pak ya. Sekali lagi saya orangnya nyantai. Saya nggak mau berlebihan. Biasa. Kita yang penting bisa peace of mind. Gitu. Yes. Thank you Pak Antoni. Saya yakin banyak mendengarkan tadi juga sudah punya pertanyaan yang menggantung juga Pak. Dan ada beberapa pertanyaan masuk dari komunitas Future Heroes Pak. Nah kita luangkan sedikit waktu Pak di sini Pak ya. Boleh. Saya pilihkan beberapa pertanyaan yang udah masuk dari komunitas Future Heroes. Ada yang tanya gini Pak Antoni, kalau cuma punya modal 10 juta sekarang dan harus mulai Pak, Anda harus taruh di mana? Apakah saham, reksadana, atau bisnis kecil, atau yang lain Pak? Dan kenapa Pak?
Bagus. Kalau untuk bisnis yang kecil itu agak sedikit berat sekarang. Oke. Ya dalam keadaan seperti ini. Tapi begini, alangkah baiknya 10 juta ini kumpulin sama teman-teman yang punya satu visi. Oke. Ya 4-5 orang jadi 50 juta. Jadi 50 juta itu namanya joint venture. Iya. Dari sana kita akan membagi masing-masing punya kekuatannya di mana untuk manajerial, untuk keuangan, untuk marketing kan gitu. Iya. Ya ada yang untuk sosmednya. Jadi supaya ada namanya safety netnya. Oke. Kalau 10 juta memang agak sedikit berat sekarang. Dalam kondisi seperti ini loh ya. Iya. Nah, kecuali kalau mau jadi apa itu namanya, dia mau jadi kayak sales live di TikTok. Oke. Nah, itu beda lagi kan. Nah, jadi influencer. Ya itu beda lagi. Kalau saya sih lihatnya ya, saya seneng karena saham lagi rontok, ya. Terus kripto juga lagi rontok. Mungkin bisa dipikirkan dua itu, opsi itu. Oke. Ya. Bisnis tapi joint venture ya. Iya, kalau bisnis joint venture untuk memperkuat modal, ya supaya jangan ada safety netnya lah. Iya. Tapi kalau bilang saya sementara ini karena saya masih belum mendapatkan pandangan yang tepat atau yang saya benar-benar kuasai, kuasai kata-kata itu, ya mendingan saya taruh bisa di saham, ataupun di kripto. Oke. Karena tapi posisi please, sorry, saya harus jelaskan juga kalau main yang namanya di saham ataupun di kripto, pakailah uang dingin. Ya, jangan berjudi. Yes. Jangan berjudi, jangan pinjem. Yes. Nah, berikutnya Pak, ada yang bertanya juga ini. Di era AI dan otomasi Pak, banyak pekerjaan dan bisnis konvensional yang mulai terdisrupsi Pak. Menurut Pak Antoni nih, skill atau mindset apa nih Pak yang harus dimiliki Pak untuk anak muda sekarang supaya tetap relevan 10 tahun ke depan Pak? Saya melihatnya ya, kalau mau sesuatu yang konvensional yang nggak akan hilang yaitu jadi teknisi. Wow. Seperti gini aja, jadi tukang AC gitu. Itu pasti menggunakan manusia, nggak bisa di-replace. Nggak bisa dengan AI. Nah rumah saya kan juga banyak AC-nya. Ya kan? Yang benar-benar spesifik. Kan ini kan kita bicaranya adalah bagaimana kita bisa survive. Ya, bukan bicara gue mau kaya loh. 10 tahun kemudian loh ya kita bicaranya. Ya, hal-hal yang seperti ini you have to benar-benar menguasai bidangnya. Ya, kayak teknisi itu aman. Pekerjaan yang seperti menjadi petani. Itu nanti bisa survive itu. You'll be surprised. Back to basic. You'll be surprised. Saya baca di satu artikelnya Elon Musk, itu bahkan dikatakan nanti yang akan jadi mahal itu yang jadi petani, yang punya tanah. Bukan lagi lah emas itu ya salah satunya ya. Tapi make sense juga. Kalau kita punya uang, kita punya emas, kita punya kripto gitu banyak, tapi nggak punya tanah untuk menanamin, bagaimana dong? Nggak punya makanan. Itu. Apalagi tadi sebelum saya. Boleh nih mungkin satu lagi ya. Satu lagi nih Pak. Satu buku Pak atau podcast atau sumber yang paling membentuk cara Pak Antoni berpikir tentang bisnis atau investasi Pak. Apa rekomendasinya Pak? Tetap ya kalau bagi saya si Warren Buffett. Ya maaf karena saya udah umur segini. Jadi Warren Buffett tentunya very relevan ya bagi saya ya. Tapi juga ada juga Elon Musk. Ya karena dia seorang yang jenius dan salah satu yang terkaya. Jadi I think it's going to make you learn a lot from these two. Kombinasi. Betul. Wow. Pak Antoni, kita udah bicara panjang lebar ya soal ekonomi, investasi gitu ya, bahkan iman dan juga legacy yang Bapak mau tinggalkan gitu ya. Boleh Pak satu pesan Pak untuk yang menyaksikan podcast kita hari ini, silakan Pak. Suasana atau situasi yang seperti ini ya, yang tidak menentu dan banyak membuat teman-teman juga menjadi cemas, ya ataupun khawatir. Saya cuma hanya mau berpesan bahwa
tahun ini adalah tahun yang banyak tantangan, ya. Makanya tadi saya di awal-awal saya bilang seatbelt kamu harus kamu tighten, ya, buckle up, ya seatbelt. Tapi ingat, saya percaya di tahun ini juga Tuhan sudah berjalan di depan kita. Ya, amin, amin. God has walked in front of us. Yeah. To make the crooked straight. The crooked road straight. Jadi Tuhan sudah berjalan di depan kita, menyiapkan untuk kita untuk meluruskan jalannya yang berliku-liku itu. Wow. Ya, karena saya melihat begitu banyak loh teman-teman memang sekarang lagi down lagi down gitu. Yang dulu dari 10 cuma hanya mungkin 2 atau 3 yang datang, bro, bos, gue perlu advice, gue perlu bantuan sedikit gitu ya, secara financial. Tapi sekarang udah 5-6 orang loh. Wow. Jadi saya percaya sekali lagi, kalau mata kita tertuju dengan salib itu, Tuhan sudah berjalan di depan kita untuk meluruskan jalan yang berliku-liku itu. Oke, wah thank you Pak Antoni, thank you. Ya bukan hanya untuk waktunya loh Pak, tapi untuk bagaimana Bapak sudah berbicara dengan jujur tentang ekonomi, tentang keputusan, tentang warisan, bahkan tentang iman, ya. Semuanya sudah dikupas secara tuntas, daging semua Pak. Jadi menurut saya ini percakapan hari ini ya itu yang membuat kami berpikir bahwa inilah yang membuat kenapa CEO Forum Future Heroes ini ada Pak. And I pray ini forum akan terus berlanjut dan akan makin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Thank you Pak Antoni. Thank you. Ya, thank you Pak. Untuk Anda yang menonton hari ini, apapun yang sedang Anda bangun, apapun yang sedang Anda wariskan atau yang sedang Anda lepaskan, ingat bahwa yang paling bertahan bukan yang paling besar, tapi yang paling jelas tahu kenapa dia ada.